Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita berjumpa kembali ya, yaitu di dalam rangka mengkaji diri. Kita mempelajari diri supaya betul-betul kita paham diri, yaitu tunggal diri pada diri, jadi satu pada sejatinya hidup. Maka jangan kita merasa bahwa kita ini yang hidup. Hidup ini adalah hidupnya Allah. Jangan kita merasa kita ini yang mampu dan bisa bergerak, berkalam, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Tidak lain, semua itu adalah atas kehendak Allah. Kalau bukan atas kehendak Allah, kita tidak akan bisa apa-apa. Itulah yang biasa disebut tidak ada daya dan upaya yang ada pada diri zahir ini kecuali illallah. Kecuali semua itu adalah atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Nanti apa yang akan saya uraikan di sini, perhatikan. Jangan sampai kita keliru. Jika terjadi kekeliruan dalam artinya, itulah yang merupakan kekufuran dan kekafiran kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang kufur dan kita akan menjadi orang-orang yang kafir jika kita tidak mampu membedakan antara zahir dan batin. Yang penting kita tahu saja maksudnya, yang zahir ini betul-betul tidak ada dayanya. Maka kita harus menggunakan sifat buta, tuli, dan bisu. Itu cara pengembalian kita kepada Allah. Dengan beserta zat ya. Kita ini bareng dengan zat, maksudnya kalau kita tidak bareng dengan zat maka kita tidak bisa apa-apa ya. Nah itu. Kita memuja dan memuji menyebut Allah. Kita memuja, memuji, menyebut Allah itu kita bareng dengan zat. Kalau kita tidak bareng dengan zat, kita tidak bisa apa-apa. Yaitu Rahman dan Rahim yang ada pada alam sagir. Yang dimaksud dengan alam sagir, alam yang ada di dalam diri. Itulah alam yang lebih luas daripada alam nyata, kelihatan fakta nyatanya ini ya. Itulah yang lebih luas daripada alam kabir ini. Alam kabir ya dunia langit ini ya, itu disebut dengan alam kabir. Kelihatannya, kenyataannya luas. Tapi fakta nyatanya lebih luas alam sagir yang ada di dalam diri ini. Sebenarnya lebih luas daripada itu. Nah ini yang kita pelajari, alam yang lebih luas, bukan alam yang kurang luas atau alam yang nyata ini maksudnya. Faktanya memang luas, tapi kenapa kok lebih luas alam yang di dalam diri maksudnya ya. Rahim yang maha mengasihi ya. Siapa yang mengasihi? Yang dalam ini yang mengasihi. Bukan yang luar ini yang mampu dan bisa mengasihi kepada Allah. Yang mampu dan bisa cinta, kasih sayang kepada Allah ya. Bukan yang zahir. Yang zahir ini tidak bisa, la khala wala ya. Pada akhir hayat, terlebih-lebih sampai akhir hayat itu nanti kita harus ingat bahwa semua itu adalah atas kehendaknya Allah, bukan kehendak kita ya. Yang tiada pernah ada putusnya memuja dan memuji pada diri. Tidak pernah ada habisnya memuja dan memuji kepada diri. Dirinya siapa? Dirinya Allah. Siapa yang dipuja-puji? Allah.
Maka disebut Allah memuja dan memuji diri sebenarnya. Itu yang biasa disebut puji kodim bagi kodim, yaitu Allah memuja memuji diri ya. Dia adalah ratu ya. Ratu. Ratu ini jelas-jelas perempuan ya, bukan laki-laki berarti. Kalau ratu jelas perempuan, bukan laki-laki ya. Itu. Dia adalah ratu yang menguasai pada alam jagat, yaitu nyawa atau hidup, pada hawa yaitu udara atau angin ya. Udara atau angin. Fakta nyatanya pada wanita, tempatnya ya. Fakta nyatanya pada wanita tempatnya. Maka dikatakan huwa, dia ya, yang memenuhi alam semesta ya. Berikut pada alam sagir atau alam yang lebih luas daripada alam kabir ini, alam nyata ini. Itu yang lebih luas daripada alam yang terlihat ini. Itu. Maka fakta nyatanya pada istri ya. Tempatnya hidup itu. Nyawa yang dimaksud ya. Nyawa yang dimaksud. Karena ada nyawa, karena ada hawa, karena ada angin, maka Adam dan Hawa tidak pernah jauh, tidak pernah bisa jauh antara Adam dan Hawa. Dalam arti kata secara langsungnya, badan dengan nyawa tidak pernah bisa jauh, begitu saja sudah. Nah itu. Wahai Allah Ratu sealam ya. Dialah Allah yang menguasai alam yang zahir maupun alam yang batin. Maksudnya ya, alam ya, alif, lam, dan mim. Berbunyi alam ya. Alif Allah, sudah jelas-jelas alif ini sering saya katakan di mana-mana ya. Alif ini adalah Allah atau menandakan Allah, menandakan tunggalnya Allah. Menandakan hanya satu-satunya Allah saja yang ada pada diri ini maupun di luar diri ini maksudnya ya. Maka alif Allah, alif akbar, dan alif usali, maka berbunyi Allah Maha Besar. Nah itu, maka biasa disebut juga alif muntili. Alif yang tegak berdiri pada diri. Allah yang mendirikan kita, sudah begitu. Itu Allah yang mendirikan kita sehingga kita mampu dan bisa berdiri, bisa duduk, bisa segala macam, tidak lain hanya kembali kepada Allah. Begitu saja intinya ya. Lam, tiada Allah selain Allah. Nah, tiada Allah selain Allah, maka satukanlah semua ini yang berwujud-wujud ini di alam ini ya, alam dalam diri maupun alam yang di luar diri, semua yang berupa-rupa ini satukanlah menjadi satu rupa, maksudnya begitu. Ya. Semua yang berkalam-kalam, yang bersuara-suara pada alam ini, alam luar diri maupun alam di dalam diri, menjadikanlah satu suara. Nah, seperti itu. Jika berasa-rasa, semua rasa menjadi satu rasa, semua hidup menjadi satu hidup, semua wujud menjadi tunggal wujud. Begitu, jadikan satu semua. Kalau belum bisa menjadi satu semua, inilah yang merupakan kekeliruan kita di dalam mengijmali suatu kalimah yang ada di dalam Alkitab. Nah itu, maka perhatikan, jangan sampai menjadi dua. Kalau sampai menjadi dua, maka kita tidak akan pernah terhitung sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ya, jika ada hidup saya, ada hidupnya Allah, berarti menjadi dua hidup. Jika ada hidup kita, ada hidup Allah, berarti menjadi banyak hidup. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Tunggalkan menjadi satu hidup. Jika ada rupa, rupa saya, rupa Allah, berarti masih ada dua rupa. Jangan sampai seperti itu. Jadikanlah satu rupa, satu wujud ya. Satu hidup dan satu rasa. Semua itu menjadi satu rasa, satu hidup dan satu wujud. Maka tunggallah wujud itu dan tunggallah hidup itu dan tunggallah rasa itu. Itulah rasulmu, itulah rahasiamu. Nah, itu. Mim ya. Nah tadi itu supaya menjadi tauhid maksudnya ya. Tadi semua itu
Kalau sudah menjadi satu semua, menjadi tunggal semua, maka jadilah tauhid semua maksudnya. Maka agama terdahulu disebut agama tauhid, agama yang mengesahkan, menyatukan segala sesuatu itu, mentauhidkan kepada Allah segala-galanya. Itu maksudnya. Manusia rahasia rasa, ya. Manusia itu di dalam diri manusia itu maksudnya tempatnya rahasia rasa, sehingga ada rasa, yaitu rasa Allah, itulah rasulmu, itulah rahasiamu, maka disebut al-insanu sirri wa ana sirruhu. Nah itu. Bismillah, ya. Bismillah itu terdiri dari 19 huruf, ya. Ini ayat pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim maksudnya, ya. Ini banyak tempat saya uraikan, tapi untuk meyakinkan dalam artinya, ya. Supaya bisa menjadi bahan perbandingan kita dalam artinya, ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu 19 hurufnya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu 18 hurufnya, ya. Dan Ar-Rahmanir-Rahim itu, ya, 13 hurufnya. Malik Yaumiddin itu 12 hurufnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang kelima, ya, itu 19 hurufnya. Ihdinas siratal mustaqim, 19 hurufnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, 44 hurufnya, ya. Maka berjumlah 144 huruf. Al-Fatihah itu dari bismillah sampai di waladdallin, amin. Maka jangan sekali-sekali kita kurangi, ya. Biasanya di Arab, ya, itu kalau baca Al-Fatihah tidak terdengar bismillahnya. Tapi jangan kira bahwa tidak dibaca, cuma diucapkan di dalam batin. Sebenarnya jangan kita salah paham, ya. Mendengar seseorang, kalau tidak terdengar bismillahnya, kita beranggapan bahwa orang ini tidak menggunakan bismillah. Begitu, jangan kita seperti itu. Contoh, ya, kalau dikurangi bismillah atau ditiadakan bismillahnya, ya, dia akan kurang hurufnya. Karena 144 huruf Al-Fatihah ini, ya, 144 huruf Al-Fatihah ini, itulah jumlah urat kita yang ada di dalam diri. Nah itu, yang di dalam tulang, di luar tulang, semua itu berjumlah 144 jumlah hurufnya. Maka, ya, sesuai dengan jumlah hurufnya Al-Fatihah, maka kita ini adalah kitab yang berjalan, dan kita ini adalah kitab yang bisa berkalam. Sebenarnya itulah pada diri manusia, karena manusia itu merupakan rahasia daripada Allah. Nah itu, ya, karena Allah tidak bisa dia duduk dimanapun. Jika ia duduk di bumi, hancurlah bumi ini. Jika ia duduk di gunung, hancurlah gunung itu. Jika ia duduk dimanapun jua, sehingga gunung Tursina pun hancur lebur, menghilang tiada bekas. Gunung Tursina itu dikala Nabi Isa meminta untuk Allah menampakkan atau mewujudkan dirinya pada gunung itu, sehingga hancur leburlah Gunung Tursina. Maka di mana ia duduk, di mana ia bisa bertempat, tidak ada lain pada diri manusia tempatnya. Kalau bukan pada diri manusia, tidak mampu untuk Allah tinggal di sana. Maka dikatakan kalbu mukminin baitur rahim, di dalam hati orang yang mukmin, di situ tempatnya Allah. Sebenarnya seperti itu, ya. Dari alif sampai ya, ya. Dari alif sampai ya, itulah jumlah hurufnya manusia. Ya, maka disebut kitab yang berkalam dan kitab yang berjalan. Alkitab aksara itu atau Al-Quran itu, ya, kalau tidak dikalamkan oleh lisan ini, tidak akan bisa berkalam. Berarti bukan kalamullah sebenarnya. Kalau tidak dikalamkan oleh kita, tidak bisa berkalam-kalam Alkitab itu. Nah itu.
maka itu namanya Alkitab yang beraksara, yang bertulisan ya. Alkitab yang bertulisan. Alkitab yang di dalam diri atau di alam sagir ini adalah merupakan Alkitab yang tiada bertulisan. Maka jika ditulis, maka aksara namanya. Jika dibaca, maka bacaan namanya. Jika dikerjakan, maka pekerjaan namanya. Nah itu, jika ada Alkitab zahir yang nyata, berarti ada pula kitab yang batin. Ada pula kitab yang di dalam diri maksudnya. Maka disitulah sehingga dikatakan bahwa manusia itu adalah merupakan rahasia Allah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Nah itu, di dalam diri manusia tempat rahasianya Allah. Tapi kita tidak pernah membaca diri, tidak pernah mengikrok diri, tidak pernah kita melihat diri, tidak pernah kita mengenal diri, sehingga kemakrifatan kepada Allah ini sampai kita kucil-kucilkan. Masya Allah, subhanallah ya. Makrifat itu artinya mengenal, maka segala sesuatu apa yang ada di dalam diri kita ini kita harus kenal, kita harus pahami sebenarnya begitu. Manusia ya yang satu rupa atau tunggal wujud ya, manusia itu satu rupa, tunggal wujud, karena wujud luar dan wujud dalam itu satu sebenarnya ya. Wujud luar dan wujud dalam itu adalah satu, maka tunggalkanlah wujud itu. Semua yang berwujud-wujud pada alam di dalam diri maupun di luar diri, tunggalkanlah menjadi satu wujud, supaya menjadi tunggal wujud, yaitu wujudnya Allah. Begitu. Berantai ya, sambung menyambung semua, berkaitan semua ya. Menjadi satu ya. Itulah hidup. Hidup yang sejati tunggal pada zat laisa kamislihi ya. Nah itulah hidup. Karena semua itu berantai, berkaitan, butuh saling membutuhkan. Laki butuh perempuan, perempuan butuh laki, dan butuh tanaman, maksudnya makanan dan lain sebagainya. Pokoknya semua itu berkaitan, maka disebut berantai hidup ini sebenarnya. Saling berkaitan. Kita membutuhkan Allah, Allah membutuhkan kita. Sebenarnya Allah tidak membutuhkan kita, dalam artinya Allah bersemayam pada diri insan. Begitu tempatnya ya. Itu yang disebut dengan semayam. Itu disebut dengan semayang kalau bahasa orang-orang tua dulu sebenarnya. Itu yang disebut dengan musyahadah, menyepi berhaluat. Seperti bagaimana caranya Allah berhaluat di dalam diri kita, maka kita harus berhaluat untuk membuktikan kebenaran Allah jika kita belum mengerti dan paham kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu supaya timbulnya iman dan keyakinan, supaya betul-betul kita bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ainul yakin dan hakul yakin. Benar-benar keyakinan kita itu sudah tidak ada duanya, karena iman itu bukan diucap dengan lisan, bukan dikatakan dengan lidah ya. Itu iman itu tumbuh di dalam kalbu ya, supaya benar-benar rasanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu harus paham ilmu sebenarnya. Kalau kita tidak paham ilmu, tidak pernah kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tunggal rasa atau rahasia di dalam rasulmu ya. Satukan sudah rasa itu menjadi satu rasa di dalam rahasiamu. Nah itu, maka itulah yang menjadi rahasia pada diri manusia, pada diri insan kamil mukammal ya, orang yang kenal diri, orang yang paham dirinya. Maka ada firman di dalam diri, kamu juga aku. Nah itu, kamu juga adalah aku. Berarti kita ini adalah satu sebenarnya. Maka jangan pernah kita menjauhkan diri dengan Allah. Jika kita menjauhkan diri dengan Allah, maka di akhirat nanti kita tidak akan pernah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Manusia manunggal rahasia ya pada diri zahir dan batin. Nah itu, satukan yang zahir maupun batin ini menjadi satu rasa, maksudnya ya, satu rahasia,
satu rasa atau satu rasul ya. Nah itu, rasulnya siapa? Rasulullah. Rasa siapa? Rasa Allah. Rahasia siapa? Rahasia Allah. Begitu, tetap menjadi satu rahasia, yaitu satu rasa maksudnya. Satu rupa. Nah, jadikanlah satu rupa itu. Satu hidup, jadikanlah satu hidup itu. Satu kuasa. Menjadilah kuasanya Allah, rupa Allah, wujud Allah dan rasa Allah.